Halo semua, perkenalkan nama saya Azwa Pratiwi dengan NIM 06141382530079 dari program studi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi belahan otak dan perkembangan bahasa yang telah saya buat menggunakan mind mapping. Mari semuanya menyimak penjelasan saya. Nah, pertama adalah fungsi otak. Di mana sih pusat pertama bahasa? Nah, letaknya pusat bahasa itu terletak pada hemisfer kiri atau pusat bahasa terletak pada otak. Apa sih hemisfer kiri? Hemisfer kiri itu adalah belahan otak. Nah, hemisfer otak itu ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dimana juga disebut adalah belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Nah, untuk perkembangan bahasa terletak pada hemisfer kiri atau belahan otak kiri. Nah, pada hemisfer kiri itu ada beberapa area yang sangat penting. Ada 2 area, yaitu yang pertama adalah area Broca untuk mengatur cara bicara kita. Untuk mengatur cara bicara kita. Mengapa sih untuk mengatur cara bicara kita? Karena setiap orang yang berbicara punya aturannya, terutama kita misalnya berbicara kepada orang yang lebih dewasa, pasti kita mempunyai aturan, seperti kita harus berkata lemah lembut, mempunyai tutur kata sopan dan santun. Nah, juga kita tata cara bicara dengan anak kecil juga berbeda, yang mana kita juga harus mempunyai bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti oleh anak kecil tersebut. Dan yang kedua ada area Wigner, berfungsi untuk memahami kata dan kalimat. Apa sih gunanya memahami kata dan kalimat? Seseorang yang mengatakan atau mengucapkan kalimat kepada kita harus memahami apa kalimat tersebut untuk memuji kita atau kalimat tersebut untuk menegur kita. Makanya dari itu kita harus bisa memahami kata dan kalimat. Nah, dengan 2 fungsi ini bekerja sama, kita dapat memahami atau berbicara dengan baik. Maka dari itu kita harus bisa memahami kalimat, berbicara dengan baik. Makanya dari 2 fungsi ini bekerja sama untuk kita bisa berbicara dan memahami kalimat dengan baik. Nah, jika bagian otak kiri kita rusak, kita akan mengalami apasia. Apa sih apasia itu? Itu adalah kita bisa suatu gangguan yang terjadi pada orang dewasa, bisa juga terjadi pada anak kecil. Apa sih akibatnya? Akibatnya kita bisa mengalami keterlambatan bicara. Apa sih keterlambatan bicara itu? Misalnya di saat umur anak yang seharusnya sudah bisa bicara, dan di umur itu seorang anak belum bisa bicara, atau kita lebih disebut dengan speech delay. Nah, dengan ini pertumbuhan bahasa mereka, jika terjadi pada otak kiri kita gangguan, maka perkembangan bahasa mereka juga akan terhambat. Maka dari itu pentingnya fungsi otak dan perkembangan bahasa itu sangatlah penting. Nah, pada perkembangan bahasa pada anak usia dini melibatkan antara otak kiri dan otak kanan. Apa sih fungsinya otak kiri? Fungsinya untuk otak kiri adalah otak kiri berfungsi untuk memahami kata atau untuk membantu mereka berbicara. Dan apa sih fungsinya otak kanan? Fungsinya otak kanan untuk mengekspresikan emosi dan imajinasi mereka.
Nah, apa sih contoh dari itu? Misalkan di saat guru bercerita, otak kiri membantu mereka memahami kata-kata seperti burung dan gajah, dan fungsi otak kanan mereka untuk membayangkan atau berimajinasi tentang hewan tersebut, di mana seperti apa suaranya, seperti apa bentuknya. Dengan kegiatan bercerita seperti ini membantu stimulus otak anak dan membantu perkembangan bahasa anak. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.